Terima kasih masih di Michael Chandra luar biasa. Sahabat nih, sekarang di rumah saya banyak banget produk-produk kreasi dari bahan goni nih. Waduh, saya rencananya sih pengen kirim ini ke sahabat saya yang suka banget hal-hal yang berbau unik dan kreatif seperti ini. Tapi butuh dia dipaketin yang keren gitu ya. Makanya kayaknya saya butuh bantuan dari sahabat saya yang jago banget bikin hampers unik. Tentunya juga terbuat dari goni, namanya Marcella. Cantik dan elegan. Inilah kesan pertama saat melihat aneka hampers karya Marcella Cahyadi. Ragam bentuk dan penempatan detail semakin mempercantik hampers yang terbuat dari goni ini. Marcella ingin agar hampers tak hanya menjadi wadah untuk mengisi bingkisan, tapi juga mampu menyampaikan pesan dan makna dari si pengirimnya. Karena itulah perempuan kelahiran Jakarta tahun 1987 ini berintis usaha hampers sejak tahun 2019. Dan ia menjatuhkan pilihan pada bahan goni. Selain karena eco-friendly, goni juga bisa diaplikasikan dan dipadu-padankan dengan bahan lainnya. Para pelanggannya pun bisa membuat hampers sesuai keinginan mereka. Wah, terima kasih ya Marcella udah hadir di rumah saya, bantuin saya bikin hampers supaya saya nggak mati gaya gitu ya. Nah, sahabat di rumah, sekarang juga penasaran kalau lihat hasilnya karya kamu nih, hampers dari bahan goni. Ini ide sama konsepnya datang dari mana sih? Awalnya sih cuman kayak pengen bikin, mungkin karena aku sering ngeliat ya orang kalau misalkan bikin hampers gitu kan packagingnya tuh banyak yang abis udah dikasih terus dibuang kan. Betul. Jadi kan sayang banget tuh. Jadi Yeah. aku pikir kayak, oh kayak harus bagus nih kalau kita bikin hampers yang tempatnya itu satu reusable lah gitu. Kita bisa pakai lagi. Terus apa namanya? Terus pengen juga kalau misalkan bisa dipakai buat multi purpose lah gitu. Misalkan dia ntar buat dipakai lagi buat belanja ke supermarket atau misalkan Jadi emang ibaratnya nggak cuma buat satu fungsi begitu ya, bisa digunakan setelah jadi hampers, orang yang nerima mungkin bisa gunain itu buat pergi ke supermarket dan lain sebagainya gitu ya. Nah kalau dilihat kan hampers ya gitu-gitu aja ya sahabat di rumah ya, bentuknya udah tau lah ya, tapi ini bisa dikreasikan jadi varian-varian produk yang lucu-lucu gitu ya. Ini kreativitas atau inspirasinya datang dari mana? Sering googling sih. Itu adalah kunci. Sering googling, terus aku sering juga lihat Pinterest. Ya. Nah, terus tapi yang paling banyak sih mungkin dari kliennya sendiri ya, karena kan klien itu pasti dia punya request. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan sebenarnya, bisa dibuat begitu ya? Kita emang semua sih, semua benar-benar custom made gitu, by request. Wow, luar biasa. Tapi itu dari bahan yang ini, bahan goni gitu ya. Makanya kamu produk-produknya juga unik, kita ajak ya sahabat di rumah untuk lihat ya. Ini pertama yang ini ya, ini buat hampers ya. Oke, ini, wow ini semua dari goni ya, oke. Lalu ada yang tas-tas lucu ini nih. Ya, handbag ya, betul ya? Iya, ini kayak dia minta dikasih touch kayak tenun gitu kan. Buat ibu-ibu arisan. Buat ibu-ibu arisan. Lalu ada juga yang di sebelah sana di komen dengan bahan lain ya, iya, plastik biasanya ya? untuk yang mika-mika gini, buat yang brandnya tuh jual makanan. Oh. Jadi kan biar ke displaynya bagus ya. Oh iya. Kalau yang ini? Yang ini, Iya. ini buat acara ulang tahun anak gitu sih. Oh, buat wrap ya, goodie bags-nya buat ya? isi snack gitu. Snack-snacknya itu ya. Wah, menarik banget ya. Ini sebenarnya proses kalau dari kamu tadi menyesuaikan dengan kebutuhan klien ya. Nah, cuman sebenarnya mana yang paling sulit sih sebenarnya untuk mengerjakan hampers dari bahan goni ini? Mungkin yang ini kali. Oh, kenapa tuh? Karena banyak kombinasinya ya, dan banyak detailnya gitu. Jadi mungkin lumayan agak lama bikinnya. Oke, butuh waktu dan ketelitian gitu ya. Nah, sebenarnya dari semua yang kamu ini, mana yang paling diminati oleh katakanlah calon pembeli dan lain sebagainya? Yang paling diminati biasanya modelnya yang standar aja, yang model-model goodie bag tas gitu ya. Karena yang kayak kotak-kotak ini. Karena orang tuh maksudnya gampang banget
bisa pakai lagi, itu dia kayak buat ke supermarket, buat Betul, misalnya ke kantor yang bawa tadi makanan. ya buat makanan-makanan, display makanan, terus bisa pakai lagi buat ke supermarket Even dan lain buat ke sebagainya. kantor kayak buat bawa laptop, iPad, map, Nah, gitu-gitu. yang tadi kamu bilang multi-purpose ya. Nah, sekarang gimana kalau berbagi sedikit, sebenarnya buatnya tuh seperti apa sih hampers ini dari bahan goni? Oke. Dimulai dengan apa dulu? Buatnya pertama kali dari customer kasih kita request, pasti kan kasih ukuran, Yeah. dan mereka pilih model dan materialnya apa. Yes. Terus nanti aku info ke pengrajinnya ya. Ya. Kita emang ada satu pengrajin khusus sebagai tukang pola istilahnya gitu. Jadi dia tinggal merealisasikan itu, dia gambar kita biasanya pakai kayak karton-karton gini. Oke. Dia gambar menyesuaikan ukuran, terus ntar udah jadi potongan-potongan seperti ini ya. Oh, ini bagian bodi depan, ini bagian samping, ini bagian bawah, ini bagian untuk tali atau sebagainya gitu kan. Terus udah gitu setelah jadi, nah digambar ke bahan karungnya kan, lembaran ya. Betul. Digambar, potong, nah terus ya proses selanjutnya adalah tinggal dijahit sih, dijahit per step-stepnya lah gitu. Katakanlah kita biasanya jahit bagian depannya dulu kita selesain, sambung, nanti kan potongan-potongannya nih kurang lebih seperti ini ya. Kalau udah dipotong, nanti dijahit sedikit-sedikit gitu. Nanti tinggal istilahnya tinggal digabungin sih. Digabungnya gitu. Mungkin ada baiknya kalau lebih lengkapnya untuk memahaminya gitu loh, buat sahabat di rumah gitu ya. Nanti aku paling siapin videonya ya. Oh, udah siap videonya? Iya, iya. Kita ajak sahabat di rumah untuk menonton video ini. Ya sahabat, jadi untuk membuat tas hampers dari goni ini, itu ada beberapa tahapan yang harus dikerjain. Pertama, kita harus siapin dulu nih bahan goninya udah pasti ya. Bahan goni yang kita pakai adalah bahan goni yang udah dilaminasi. Kemudian kita susun nih pola-pola tasnya di atas bahan. Terus kita potong. Kalau semua bahan udah dipotong, selanjutnya adalah kita mulai jahit satu persatu sesuai urutan pengerjaannya. Nah, biasanya yang kita kerjain dulu adalah sisi depan, sisi belakang, bagian bawah, baru bagian samping. Kalau semua udah dijahit, nanti kita pasang gabung, kemudian kita satukan dengan sisi dalamnya. Terakhir, kita sempurnakan dengan pemasangan aksesoris dan gagangnya. Wow, wajar aja kalau hasilnya keren karena harus dibuat detail dan teliti ya sahabat di rumah. Nah, sekarang masalah kamu janjikan datang rumah saya bantuin saya isi hampers dengan hasil kreasi dari bahan goni ini nih. Gimana nih? Apa yang mesti dilakukan? Paling pertama pilih tempatnya dulu kali ya, mau yang mana kira-kira? Mana ya? Yang itu enggak, saya mungkin yang ini aja deh. Boleh ya? Yang ini boleh. Ya. Oke, mungkin biasanya sih biar displaynya bagus kita kasih alas dulu ya. Bisa bubble wrap, bisa busa atau apapun sih biasanya. Kayak ada do and don'ts-nya nggak sih dalam membuat hampers ini dari bahan goni? Apa mungkin jaga kebersihannya atau apa? Karena ini dari goni jadi bisa kotor, mudah kotor atau apa dan sebagainya? Kalau misalkan kotor itu gampang sih bersihinnya, biasanya kita pakai sikat gigi sama sabun. Cuman yang paling nggak bisa hilang itu udah pasti pulpen, spidol permanen gitu-gitu nggak bisa hilang. Oh, jadi hati-hati ya ketika melakukan bungkus hampers ini ya gitu ya. Oke, dikasih lumayan ya itu ya tadi. Langsung aja ya? Iya, langsung boleh. Ini penting ya di bawahnya diisi gitu ya supaya agak muncul atau seperti apa? Biar displaynya bagus sih. Ini ada dua nih. Ada dua. Oke.
Oh, dikasih itu. Buat Hiasan-hiasan ya, apa yang biasanya untuk cocok untuk hampers selain bunga dan lain sebagainya? Ada aku ide-ide? biasanya pakai tile bisa, pita, terus aksesoris kayak misalkan rumbai goni gitu. Macam-macam sih, banyak banget sih variasinya. Oke, kalau ngelihat ini ya, hampers kan kayak mudah sekali. Ini sebenarnya ada penyusunan terlebih dahulu, pemilihan barang-barangnya supaya semuanya terlihat terekspos gitu? Iya, jadi biasanya kita nyesuaiin dulu nih yang mau diisi tuh apa aja. Terus itu dia menyesuaikan sama bentuk dan ukurannya kan. Iya, tempatnya juga. Tempatnya juga. Lalu? Sama yang biasanya sih kliennya mau menonjolkan apa gitu loh. Jadi apa namanya? Ada produk-produk tertentu yang mereka ditonjolkan, sama tempatnya pasti lebih tinggi daripada yang lainnya gitu ya. Dan tadi diakhiri dengan penempatan aksesoris ya. Iya. Ada tali, pita, dan bunga ya. Ini udah jadi nih? udah, ini biasanya kita tinggal wrap lagi sih. Oke. Nanti biasa kita Dengan bisa pakai tile atau Oke. plastik tergantung request dari customer-nya. Jadi Marcella ini udah selesai ya? Udah Michael. Wow, terima kasih atas bantuannya ya. Wah, saatnya saya kirim hasil kreasi hampers dari Marcella ini ke sahabat saya. Wah, terima kasih ya. Wah, dan tidak terasa sudah 1 jam kami menemani Anda dengan kreasi dari Goni. Ternyata dengan kreativitas, kain Goni bisa disulap menjadi sesuatu yang unik dan luar biasa menarik ya. Misalnya nih boneka, patung miniatur, hampers hingga fashion item. Semoga ini bisa mendorong Anda untuk lebih semangat lagi berkreasi di rumah. Ya, kita jumpa lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Dan saya tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan Anda untuk menerapkan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Kita jumpa lagi ya minggu depan. Sehat selalu untuk kita semua. Selamat pagi.